Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera, nama budaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Terutama sehat selalu sahabat kita, guru kita, Pak Hermawan Kertajaya, agar bisa senantiasa membimbing kita semua di bidang marketing. Yang terhormat Bapak Presiden IMA Pusat, Pak Abong, yang saya hormati Bapak Ibu pengurus IMA Pusat dan chapter yang hadir di kesempatan pagi ini, adalah suatu kehormatan bagi kami dipilih untuk menyampaikan materi di depan Bapak Ibu yang sangat luar biasa, dan kami diminta topik yaitu menjaga eksistensi IMA Batam di masa pandemik. Bapak Ibu, nama saya Irfan Syakir Widiasa, Presiden IMA Batam. Sehari-hari juga bertugas di Badan Pengusahaan Batam. Terima kasih atas topik yang diberikan. Next. Jadi topik ini sangat tepat sekali untuk Batam. Kenapa? Karena Batam adalah kota wisata. Mengingat lokasinya yang sangat strategis, hanya 20 km dari Singapura, dan Batam memiliki akses yang sangat baik ke Singapura dan Malaysia, di mana di Batam ada 5 terminal feri internasional, sehingga turis-turis dari Singapura, dari Malaysia, dari seluruh dunia datang ke Batam. Sehingga Batam menjadi peringkat 3 kota dengan kunjungan wisatawan mancanegara terbanyak, dan di tahun lalu mencapai 1,9 juta. Pak Hermawan, Bapak pernah sampaikan bahwa di masa pandemik ini ada bisnis yang declining, ada yang growing. Nah, yang declining ini adalah salah satunya pariwisata. Apalagi pariwisata ini sangat menyangkut banyak sekali aspek, bahkan menurut Kementerian Pariwisata dan Ekraf itu ada 17 aspek yang terkait, mulai dari transportasi, perhotelan, rumah makan, penyewaan mobil, pemandu wisata, toko, dan sebagainya. Sehingga dalam menyampaikan program-program ini, kita coba sampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Hermawan di awal pandemik, yaitu konsep SPA ya, servicing atau surviving, preparing, dan actualizing. Jadi bagaimana IMA di tempat masing-masing itu memberi solusi bagi masyarakat, bagi dunia usaha, khususnya solusi di bidang marketing. Dan nanti juga ada kegiatan yang bersifat charity, tapi kita akan fokuskan ke kegiatan yang memang sesuai profesi kita. Next. Next lagi. Jadi ada 7 kategori kegiatan, dan IMA coba masuk ke kegiatan yang kira-kira belum digarap oleh uh, pihak lain di Batam ya. Jadi awal pandemik di Batam mungkin sudah banyak waktu itu yang membantu masyarakat dalam bentuk hand sanitizer, sembako, masker. Nah, pada saat itu adalah memaksa kita semua untuk bekerja di rumah, dan kita lihat belum ada nih yang mensosialisasikan work from home. Di awal pandemik work from home ini belum terlalu familiar. Jadi kita coba buat kompetisi video work from home. Alhamdulillah antusiasmenya sangat luar biasa, diikuti oleh berbagai kalangan. Jadi ini yang pertama adalah untuk mengedukasi masyarakat bahwa kita memasuki masa yang memaksa harus work from home. Next, yang kedua, selanjutnya melihat kondisi Batam yang paling terpuruk adalah pariwisatanya, maka kita mengadakan webinar untuk membantu pelaku usaha di Batam bagaimana di masa pandemik ini bisa surviving, bisa servicing, namun nggak seterusnya surviving karena pandemik akan berakhir, maka harus melakukan persiapan agar setelah pandemik dapat melakukan actualizing. Kita bekerja sama dengan Dinas Pariwisata. Kemudian juga ternyata setelah 6 bulan berlalu di Batam pandemik sampai dengan Agustus, pandemiknya masih naik dan memaksa kita semua untuk di rumah. Nah, bagaimana menjalankan ekonomi walaupun kita di rumah? Kita adakan webinar lagi dengan topik waktunya ekonomi dari rumah bersama Pak Yusuf Hadi. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita juga aktif di podcast, menggandeng selebgram, food vlogger, dan juga ada coach public speaking.
agar mengajak semua yang di Batam itu bahwa pandemik bukan alasan buat kita pasif, tapi kita malah harus lebih aktif. Next. Dan kita juga setiap minggu berbagi tips dan pengalaman tentang marketing di Tribun Batam. Alhamdulillah saat ini sudah sampai 17 edisi dan masih berlanjut. Diisi oleh anggota IMA yang backgroundnya sangat beragam, hexahelixnya ada, akademisi ada, bisnis ada, government ada, committee ada, media ada, bahkan politisi pun ada. Nah ini contoh-contoh tulisannya, dari 17 tulisan kontributornya ada 12, ini perwakilannya. Dari 12 itu ada 4 wanita, dan wanita di IMA alhamdulillah cantik-cantik semua. Jadi dalam berkegiatan ini Pak Herawan, Pak Abong, kita juga memperhatikan kesetaraan gender. Kira-kira 4 dari 12 itu kontributornya adalah wanita. Next, kegiatan berikutnya ya tentu kita juga kan manusia, human ya Pak Hermawan ya. Apalagi nanti Pak Hermawan juga mau mensosialisasikan teknologi for humanity, tentu kita tidak lupa kita juga ada kegiatan charity membantu adik kita yang kesulitan di rumah sakit karena orang tuanya pekerjaannya hilang gara-gara pandemik. Ini bersama anggota kita yang di ACT ya, anggota kita di Aksi Cepat Tanggap. Next. Nah selain itu kita juga personil IMA juga aktif hadir di berbagai kegiatan. Salah satunya di Indonesia Investment Day. Kita promosikan Batam di depan Kedutaan Besar Singapura, di depan pengusaha-pengusaha Singapura. Ini kerjasama dengan BKPM, Bank Indonesia, dan Provinsi Kepri. Kemudian kita juga aktif bersama semua komunitas yang ada di Batam, membentuk Batam Community Network, di mana Presiden IMA Batam sebagai salah satu dewan pengawasnya. Next. Nah kita juga, karena anggota kita juga adalah yang terdampak usahanya, kita aktif melakukan endorsement mulai dari anggota kita yang UKM, ini ada UKM kuliner, sampai anggota kita yang bisnisnya di otomotif ya, ini di tempatnya Pak Vice Presiden IMA Batam, Pak Kamil Hasan, beliau pimpinan Astra Daihatsu Kepri, dan juga terakhir kita membuat langkah nyata mengendorse jenis bisnis yang paling terpuruk, yaitu bisnis yang high touch, banyak sentuhan, bisnis kecantikan. Jadi kita membuat video endorse bahwa bisnis yang seperti kecantikan pun asal ada inovasi bisa bangkit, asal menerapkan protokol kesehatan yang tinggi, kemudian tenaga dokter yang profesional, dan juga promosi yang tidak henti. Alhamdulillah kebetulan ini Sekjen IMA Batam Mbak Yatmi ya dari Miracle Aesthetic Clinic di awal pandemik itu sempat anjlok omsetnya, kemudian dengan berbagai inovasi, alhamdulillah sudah mendekati, sudah ribuan ke masa-masa sebelum pandemik. Jadi Bapak Ibu, itu kegiatan-kegiatan yang IMA Batam lakukan ada 7 macam. Yang semangatnya adalah bagaimana IMA Batam selaku organisasi profesi marketing membantu masyarakat sesuai dengan bidangnya. Nah yang kemarin itu kita gencar mempromosikan SPA dan juga kondisi pandemik ya, di mana pandemik itu ada masa outbreak, ada masa surviving, baru post normal. Karena yang terjadi di lapangan, masyarakat awam menganggap new normal itu normal, normal senormal-normalnya. Padahal kalau di definisi marketing, new normal itu adalah ketika kasusnya turun, terkendali, dan vaksinnya ditemukan. Jadi harapan kita ke depan, mari kita sama-sama sosialisasikan, kita sama-sama bantu masyarakat dengan ilmu-ilmu marketing yang kita dapat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.